Indikasi keberhasilan sapu bersih pungutan liar tidak dilihat dari seberapa banyak isi tong pungli hasil menyapu bersih pungli, melainkan situasi di mana sapu ada tapi tidak digunakan lagi karena kondisi pelayanan publik dan administrasi telah bersih dari pungutan liar. UPP Kota Kendari tidak memiliki ruangan khusus yang dijadikan sebagai sekretariat. Ini seperti tempat penyimpanan data yang tidak berwujud berupa hard disk eksternal, melainkan dalam bentuk cloud yang di dalamnya berisi aktivitas, alat, peraturan, SOP, dan mekanisme pelaksanaan penanganan pemberantasan pungli di Kota Kendari. UPP Kota Kendari dibentuk berdasarkan SK Wali Kota nomor 764 tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang pembentukan unit pemberantasan pungutan liar lingkup Kota Kendari yang setiap tahun diperbaharui dan terakhir dengan SK Wali Kota nomor 258 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang pembentukan unit pemberantasan pungutan liar lingkup Kota Kendari. Sejak terbentuk mulai tahun 2019, beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain hari Selasa, tanggal 12 November 2019, sosialisasi sapu bersih pungutan liar bertempat di kantor Camat Baruga yang dihadiri oleh Camat dan Lurah sekecamatan Baruga dan Uwa-Uwa. Hari Rabu tanggal 13 November 2019, sosialisasi sapu bersih pungutan liar bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Kendari yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Bendahara, Ketua Komite Se-SMP Kota Kendari. Hari Kamis tanggal 14 November 2019, sosialisasi sapu bersih pungutan liar bertempat di Aula Kantor Camat Kendari Barat Kota Kendari yang dihadiri oleh Camat dan Lurah sekecamatan Kendari Barat, Kecamatan Kendari, dan Kecamatan Mandonga. Tanggal 18 hingga 19 November 2019, koordinasi pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di wilayah Kecamatan Kota Kendari. Hari Senin tanggal 25 November 2019, sosialisasi dan monitoring pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari. Hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, sosialisasi dan monitoring pelayanan publik di Kelurahan Mandonga. Selama tahun 2020, sejak munculnya pandemi COVID-19 dan terbentuknya Inspektur Pembantu Investigasi Aktivitas Penanganan Saber Pungli lebih dititik beratkan pada sosialisasi secara terbatas melalui kunjungan ke tempat pelayanan publik, sosialisasi melalui pemasangan banner area pelayanan publik bebas SPG di seluruh kelurahan di Kota Kendari melalui media sosial WhatsApp, akun FB, dan website kendari-kota.go.id serta penyampaian berita dan informasi di media cetak dan elektronik serta media online. Selain itu, Saber Pungli juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Kendari seperti PKH, BST, Pangan, dan BLT, serta melakukan sosialisasi pemberantasan pungutan liar bagi Puskesos, pendamping sosial lainnya di Kecamatan Kendari dan Kecamatan Poasia. Kegiatan ini untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan mendapatkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan serta ditindaklanjuti dengan kegiatan UPP Saber Pungli. Di samping itu juga menginisiasi beberapa saluran pengaduan pungli berbasis teknologi informasi, antara lain menu aduan dalam aplikasi jari terhadap dugaan pungli di Disduk Capil 11 kecamatan dan 65 kelurahan, saluran Dumas pada DPM PTSP atas dugaan pungli di bidang perizinan, SPAN lapor yang dikoordinir oleh Dinas Kominfo, termasuk aplikasi yang sedang dikembangkan, yaitu Laika terintegrasi dengan WBS serta e-proxy dan klinik konsultasi.
Beberapa program dan kegiatan yang secara inline dengan UPP Kota Kendari, diantaranya koordinasi dengan APIP dengan APH terkait penanganan laporan pengaduan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi, koordinasi dan konsultasi dengan pihak Ombudsman, perwakilan Sultra terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, serta koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi MCP KPK, termasuk mendorong lahirnya penyuluh anti korupsi di Kota Kendari. Saat ini pula sedang dirintis kerjasama dengan pihak Kejari Kendari dalam rangka penanganan laporan pengaduan yang masuk ke Kejari, namun sesungguhnya konten dan kadar permasalahannya cukup ditangani oleh Inspektorat Kota Kendari karena masih merupakan di lingkup kewenangan APIP. Dukungan sumber daya, infrastruktur dan penganggaran selama ini cukup memadai. Personil yang terlibat dalam UPP terdiri dari unsur Pemda, Kejaksaan Negeri, dan Polres Kendari, di mana interaksi dan komunikasi selama ini terjalin dengan harmonis meskipun dalam situasi pandemi ini agak sedikit terhambat. Infrastruktur berupa mobil saber pungli yang digunakan sebagai media sosialisasi penyebaran informasi, saluran komunikasi dan konsultasi yang merupakan inisiasi program Mall Akun Inspektori perlu dilakukan peremajaan, pemeliharaan, re-updating atau mencas ulang untuk dukungan anggaran sejak tahun 2019, 2020, dan 2021 masing-masing senilai Rp131.100.000 dengan realisasi Rp130.587.500, Rp78.100.000 dengan realisasi Rp78.094.500 dan Rp130.500.000 dengan realisasi per Juni 2021 Rp38.780.000. APIP mempunyai 3 fungsi, yaitu assurance, consulting, dan anti-corruption. Assurance dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, dan evaluasi. Consulting dilakukan melalui kegiatan berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi. Implementasi dari anti-corruption diwujudkan dengan kegiatan diantaranya saber pungli, sosialisasi gratifikasi, LHKPN, WBS, dan pelaporan pada aplikasi Jaga.